Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodvidia Siregar dengan NIM 11S22050 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum saya sebagai salah satu bentuk penilaian mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis website. Nah, di studi kasus pertama ini kita disuruh membuat website agensi di mana kita udah dikasih assets. Assets ini isinya adalah Bootstrap. Jadi topik kita kali ini mengenai salah satu frameworknya CSS yaitu Bootstrap. Nah, jadi dia ada eh, di download asset ini ada Bootstrap. Dia nggak menggunakan CDN atau bisa dia tanpa terkoneksi dengan internet. Jadi dia ada di file internal kita. Nah, ini ada kode programnya. Nah, ini bisa kita lihat. Seperti biasa ada kepalanya, kemudian ada meta charset, kemudian title-nya, kemudian ada link rel ke Code 6 yang dimana itu ada di foldernya Bootstrap kita tadi. Kemudian ada link ke Bootstrap 5 yang dimana di folder asset juga. Kemudian animation ini untuk membuat website kita menjadi animasi. Ada juga di file assets dan ini ada custom CSS di style.css. Kemudian di sini ada body, database spy, scroll, database target, navbar scroll itu untuk bagian yang ini. Nah, ini contohnya bagian yang ini. Kemudian ini start navigation bar. Kita pakai navbar expand md, navbar like, like fixed top. Nah, ini maksudnya kita membuat kelas navbar yang dimana itu udah deklarasikan di Bootstrap. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, expand MD berarti dia di layar medium. Dia bakal nge-expand. Kemudian navbar like itu berarti dia akan bikin warna terang, backgroundnya juga terang. Kemudian fixed top itu sama aja kayak position fixed kalau nggak salah. Berarti dia tetap di atas. Jadi kalau misalnya kita scroll gini, dia nggak akan naik ke atas. Dia tetap di sini. Kemudian ada ID navbar scrollnya. Kemudian ini ada kontainer. Nah, kontainer ini untuk yang ini, bagian yang ini. Kemudian kita ref. Ini tidak mengirimkan ke apa-apa. Yang ini ya, maksudnya. Kemudian kelas navbar brand itu untuk mendeklarasikan bahwa itu adalah sebuah brand. Jadi ada kelas di Bootstrap itu untuk navbar brand. Kemudian ada button kelas navbar toggler itu maksudnya ini. Jadi ini kita pakai di JavaScript database toggle collapse. Jadi dia bakalan nyatu dengan targetnya atau isinya nanti jadi navbar medok. Nah, maksudnya itu kalau misalnya gini. Tadi kan kalau misalnya dia di medium, dia bakalan lebar kayak gini. Tapi kalau misalnya dia di skala kecil atau device, dia bakalan nyatu. Dan ini dia isi dari navbar togglernya ini. Itu ada home, ada about, ada service, dan ada pricing. Kemudian ini end-nya. Kemudian kita masuk ke hero section. Hero section itu yang bagian ini. Jadi kita deklarasikan sebagai ID home. Jadi maksudnya itu kalau misalnya di sini bakal berfungsi di sini. Misalnya kita tekan home, dia bakal melingkan ke ID home. Kemudian kelasnya container. Kemudian raw min vs 100. Jadi minimal view height-nya itu adalah 100% dan ini bagian raw. Jadi dia bakalan dalam bentuk baris. Kemudian kita deklarasikan dalam bentuk kolom. Nah, kan tadi kita deklarasikan baris berarti gini. Kemudian di sini ada call LG6 itu artinya kalau misalnya dia di device large itu ada ukurannya, ada di bagian bootstrap, bisa dicek sendiri. Itu di bagian large atau bagian yang besar, dia bakalan deklarasikan kolom sebesar 6. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini totalnya ini 12. Jadi kalau misalnya 6 dibilang berarti setengahnya. Nah, inilah dia. Kemudian kita ada flex column di flex. Ini berarti displaynya flex. Flex column itu berarti flex direction itu kolom. Justify content center. Kemudian order 1 berarti urutan yang terakhir. Nah, kalau misalnya dia
di bagian large itu urutannya yang ke 0. Nah, kemudian kita masuk ke H1, kita bikin jadi font weight-nya itu bold. Kemudian ini padding bottom ini, jarak antara ini dan ini, itu adalah 4. Kemudian data awas fade up itu maksudnya uh, kayak animation ya. Dia bakalan kalau misalnya baru dijalankan dia bakalan muncul dari bawah. Kemudian kita masuk ke H3, itu H3-nya itu adalah ini. Ini untuk padding dan font size-nya 4, padding bottom-nya itu 4, kemudian data awas atau animation-nya itu fade up, kemudian delay-nya itu 200. Jadi tadi kan di sini kan nggak ada delay, di sini nggak ada delay, di sini ada delay. Jadi ini bakal muncul dulu baru ini muncul. Nah, itu maksudnya delay. Kemudian kita masuk ke div yang baru. Nah, enggak, ini yang bagian ini. Jadi kita deklarasi ini hanya animasinya sama kayak tadi. Kemudian kita buat wrap about class button info, button lg text white. Maksudnya kita deklarasikan itu adalah sebuah button info berarti dia warna backgroundnya biru, button large, dan kemudian teksnya white berarti tulisannya white. Kemudian get started tulisannya, kemudian ini kita pakai icon. Itu ada di bisa didapatkan di Bootstrap juga atau di box icon dan sebagainya. Kemudian tadi kan kita udah deklarasikan kolom 6. Berarti kan ada setengahnya lagi. Setengahnya itu untuk gambar dengan display flex, like self, center, dan class untuk gambarnya itu image fill dan data as left. Berarti dia dari kanan ke kiri nanti kalau misalnya kita baru runkan. Nah, terus kita masuk ke bagian the info box. The info box itu artinya ini. Nah, jadi saya akan menjelaskan sebagian aja. Kita bikin dalam bentuk row. Row itu maksudnya ini. Row itu maksudnya ini, satu baris dan margin bottomnya itu ada 5. Kemudian ini dia kalau misalnya di large itu dia 3, tapi kalau dia misalnya di medium itu 6. Maksudnya apa? Nah, jadi kalau misalnya kita bikin large itu ini, berarti dia ini kan 12 tadi, berarti bagi 3 berarti ada 4 yang bisa muat. Nah, kalau misalnya di medium atau yang kayak gini berarti dia 6. Tapi bisa juga kita bikin kalau misalnya dia 12, berarti dia jadi ke samping harusnya. Nah, itu dia. Kemudian margin bottomnya 4, kemudian kita masuk ke kelasnya deflex justify content around shadow lg like item center, ini harusnya ada ini, kemudian center paddingnya 4, rounded itu maksudnya yang ini hampir sama kayak border radius. Kemudian kita pakai animation fade up. Kemudian dalam div ini kita ada div lagi, ini untuk icon dan ini untuk yang nih font size-nya 1, font weight-nya bolder dan margin bottom-nya 0 untuk 242, kemudian margin bottom-nya 1 untuk heavy clients. Dan ini kita lakukan sebanyak 4 kali. Kemudian kita masuk ke section about. Nah, pada section about kita deklarasikan dengan ID about untuk navbar-nya nanti. Kemudian class like PY 5 itu maksudnya background-nya like dan padding atas bawahnya itu ada 5. Kemudian kita deklarasikan container, kemudian selanjutnya ada text center, berarti semua yang di dalam div ini nanti, dalam div ini dia bakalan letaknya di tengah, kemudian padding atas bawahnya itu 5. Kemudian font weight-nya border bottom, border 3 dengan block padding bottom dengan data awas atau animation zoom in. About ini untuk yang ini. Di sini kan ada border. Contoh ini.
ini maksudnya ada garis bawahnya. Nah, kemudian bagian P-nya itu font size-nya 5, margin top-nya 3 dengan data aus in up dengan data aus delay-nya 50. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Kita mendeklarasikan di kelas kolom dalam kolom misalnya Excel dia 8. Nah, margin kiri kanannya itu auto dan margin bottomnya itu 5. Kita deklarasikan juga di kelas accordion itu artinya ini. Kemudian accordion item random 3 shadow SM MB3 fed up. Di dalamnya itu ada H5, tulisannya itu adalah short history about the company. Ini kita pakai juga kelas collapse dengan base toggle-nya itu collapse dan database target collapse 1. Nah, ini collapse 1-nya. Jadi kalau misalnya kita lakukan collapse atau kita tekan ini, dia bakal nargetin ini. Nah, kemudian di kelas accordion body berarti isi dari collapse 1 tadi. Gitu terus, ini juga sama dan ini juga sama dan ini juga. Kemudian selanjutnya kita masuk ke service section, ada div id service container dengan paddingnya 5 atas bawah, kemudian text center berarti semua yang di dalam div itu bakalan rata ke tengah. Kemudian di sini ada S2 yang tulisan services dan P yang paragraf dengan tulisan ya masih data dummy data. Ini ada animationnya dan ini ada pengaturan style menggunakan bootstrap. Nah, terus di item pertama itu kita pakai kalau misalnya di large dia 4 berarti dalam satu baris itu dia bakal mau 3. Jadi kalau misalnya di medium dia bakal 6 berarti dia harusnya 2. Kemudian margin bottomnya itu 4. Kemudian di class ada LG B5 text center border bottom border success itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia itu lebih ke style tapi kita gunakan dia pakai kelasnya bootstrap. Kemudian di sini ada iconnya untuk yang ini. Kemudian ada H4 web design. Kemudian ada data. Kemudian href class text success for one week book. Kemudian text decoration itu non. Kemudian read more dengan iClass fast long array alter ini itu yang ini bisa kita dapatkan di bootstrap juga. Nah, ini kurang lebih sama sampai item ke 5. Nah, kita lanjut ke start newsletter section. Nah, kalau yang ini itu gampang aja. Jadi kita pakai backgroundnya itu pakai dari gambar assets img cta.jpg. Kemudian ada di class container text white itu yang ini. Kemudian raw p5 deflex like atom center justify content between. Kemudian call large 9 for font weight kita bold, font size-nya 3, padding bottomnya 3 dengan animation fade up, subscribe to newsletter itu ini. Pengaturan untuk ini itu hanya animation, kemudian ada subscribe. Kita bikin kolom large-nya 3, text large center, kemudian fade up. Itu untuk animation. Kemudian kita bikin button outline info berarti dia button dengan border itu warna biru. Jadi ingat kalau misalnya info itu warna biru. Ada beberapa macam. Jadi misalnya dark kalau nggak salah itu hitam. Danger itu warna merah, info itu warna biru. Jadi ada pendeklarasiannya dan itu bisa ditemukan di bootstrap. Kemudian rounded fill, button large, kemudian text white, artinya teksnya putih, database target subscribe modal. Oke.
Langsung kita masukkan start modal. Bagian start modal itu adalah bagian yang ini. Maaf, harusnya start modal seperti ini belum ada perbaikan, nanti dijelaskan di bagian selanjutnya. Di sini kita lanjut aja ke bagian ini. Harusnya kalau misalnya ditekan buttonnya tadi, dia bakalan keluar pop-up gitu yang isinya name, email, sama close. Kemudian bagian section, kita masuk ke sini, section AD pricing dengan kelas kontainer, padding atas bawahnya itu 5, text center berarti rata kanan dengan paddingnya 5. Kemudian H2 nya ini pakai font weight border bottomnya itu ada, kemudian bordernya 3 dengan inline block, display inline block dengan border info, padding bottomnya itu 1. Zoom in, dia bakalan nge-zoom dari. Kemudian kita masuk ke bagian kelas, paragraf kelas itu untuk size-nya 5, margin itu 3 dengan animation zoom in up dan delay 50 itu untuk bagian yang ini. Kemudian kita masuk ke bagian item. Bagian item ada, kita deklarasikan kolom untuk di device yang large, dia bakalan bernilai 4 dan ada margin bottomnya itu nilai 4. Kemudian dia bakalan text center, padding 5, shadow alki dengan data AOS fat right, berarti dari kiri ke kanan. Kemudian ada free plan, ini dia kita pakai font size-nya 1, per itu pakai text info berarti warna biru dengan dia di bold. Kemudian kita pakai list group plus list group item. Nah ini dia, itu bakalan diulang sebanyak 3 kali. Nah kemudian kita masuk ke bagian footer. Nah kita pakai background dark itu berarti hitam, text white, kemudian container dengan display flex dan justify content between, berarti ada space di antara dua anakan dari div class container ini. Dia ada array server dan designer by. Oke, ini untuk JavaScript-nya dari Bootstrap. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Pada studi kasus yang kedua, kita diminta untuk mengubah semua konten LOREM-nya pada implementasi website agensi dengan data bebas sesuai kreativitas, tetapi tetap sesuai dengan konteks, kemudian memperbaiki tampilan agar responsif sekalipun dibuka pada tampilan mobile. Nah, ini dia kodenya. Untuk indeks HTML yang masih sama, tapi untuk bagian loremnya itu udah diganti. Mungkin saya akan menjelaskan, memperlihatkan sekilas saja. Nah, ini udah diganti. Kemudian udah ada berisi semua. Kemudian bagian service-nya itu juga udah. Kemudian bagian pricing-nya dan selesai. Nah, untuk studi kasus yang kedua, di situ saya melakukan perubahan pakai style CSS untuk responsifnya. Jadi di sini untuk import, ini import Google Font. Kemudian ini berarti di semua teks pada bagian body dia pakai font family Nunito. Kalau misalnya nggak ada, dia digantikan dengan sans serif. Kemudian kita pakai navlink active. Navlink active itu artinya yang deklarasikan yang ini. Kemudian ada kita deklarasikan class neighbor, container neighbor, college neighbor, toggler, overflow-nya kita pakai hidden. Nah, disinilah bagian responsifnya. Jadi ada my 5 itu pakai margin 2 rem 0, paddingnya 5, padding 2 rem, button large itu pakai 1 rem, padding 0
0,5 dan 1 rem. Berarti 0,5 untuk bagian atas bawah dan 1 untuk bagian kiri dan kanan. Kemudian mendeklarasikan call MD12, call SM12 itu witness 100%, berarti dia bakalan ngikut sesuai dengan parentnya. Kemudian margin bottomnya 1 rm. Kemudian minimal ini view height-nya itu 100, mini height 50 view height. Jadi kita turunin. Nah, kemudian navbar ini udah sesuai untuk max width-nya 768. Kemudian kita deklarasikan lagi navbar, itu padding top 0,5 rm. Kemudian padding bottomnya 0,5. Kemudian untuk navbar dan container juga displaynya kita ganti jadi flex dan elect at center. Justify container space between. Kemudian untuk navbar toggler kita pakai padding 0,25 rm dan 0,75 rm dengan marginnya 0. Kemudian navbar collapse itu berarti collapse yang ini ya. Dia pakai margin topnya 0,5 rm. Dan ini untuk max width 480 px, kalau nggak salah itu yang untuk ukuran small device. Kita deklarasikan juga AMI5 itu marginnya 1,5 dan 0. Untuk kelas PY5 itu 1,5 dan 0. Kemudian untuk button large itu font size-nya 0,875 rm dan padding 0,375 rm dan 0,75 rm juga. Kemudian kalau MD12, kalau SM12 ini ada width-nya, margin bottom-nya juga, min view height-nya 100, kita ganti jadi 40 view height. Kemudian navbar kita ganti padding top-nya 0,25, padding bottom-nya 0,25 juga. Navbar container display-nya flex, select atom center, justify content space between. Kemudian untuk navbar toggler padding-nya 0,2 rm dan 0,5 rm, margin-nya 0. Navbar collapse-nya margin top-nya 0,25 rm. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua, modifikasi. Kita disuruh membuat tampilan website lebih baik atau mirip dengan studi kasus 1. Kamu dapat menilai topik selain agensi seperti pendidikan dan lainnya. Jadi di sini saya akan membuat topiknya pendidikan. Ini websitenya. Dan dia udah ada animation-nya juga dan udah responsif. Jadi ini di bagian large-nya dan tadi itu di bagian small device-nya. Dan dia ada hover ya, udah ada hovernya. Kita lanjut ke kodenya aja. Lumayan panjang kodenya. Seperti biasa, seperti tadi hampir sama, cuma di bagian font family-nya saya gunakan font Google. Kemudian di bagian ini ada penambahan pada box icon. Jadi untuk icon-icon yang digunakan di sini saya menggunakan box icon. Kemudian kita masuk ke bagian header. Header ini berarti sama seperti tadi, hampir sama ya. Saya guna hampir sama kelasnya seperti tadi. Kemudian ini juga hampir sama. Nah, ini juga sama. Kurang lebih sama seperti tadi yang saya buat. Tapi di sini ada penambahan untuk button type, untuk sync up dan free trial. Dan juga ada tambahan juga di bagian sini. Jadi responsif saya bakal nampak juga dari sini. Nah, kalau misalnya dia di sini dia displaynya non, tapi kalau misalnya di small device dia bakal block, artinya bakal muncul. Tapi kalau misalnya dia di medium ke atas dia nggak bakal muncul. Nah, ini kan small, dia muncul sync up dan free trial. Jadi kalau misalnya dia di bagian medium ke large, jadi dia nggak bakalan muncul sync up dan free trialnya. Harusnya ini ada 2, tapi saya bikin displaynya jadi non. Mungkin itu aja tambahan dari sini. Kemudian kalau misalnya di bagian homepage-nya itu nggak terlalu ada yang beda. Di sini saya bikin dalam bentuk baris juga dengan
flex L0 reverse-nya, dan align items center, G5, padding-nya 5, margin-nya 0. Kemudian ini pembagian kolomnya, kalau misalnya kolom kita deklarasikan kolomnya itu 10, tapi kalau di small device itu 12, tapi kalau di large device itu 6. Berarti kalau misalnya di large dia bagi 2 dengan animation fat left dan delay-nya 50. Kemudian ini saya pakai template bootstrap tadi ya, width-nya 700 hingga 500, loading-nya lazy. Ini juga nggak ada yang berbeda, saya pikir saya pakai template dari Bootstrap-nya langsung, dan saya ganti konten-kontennya, dan sepertinya tidak ada yang berbeda. Ya, kemudian masuk ke bagian association-nya. Oh, disinilah saya buat sendiri. Saya bikin association, gradient itu ada kelasnya, dan itu saya deklarasikan sendiri di style CSS. Width 100 ini berarti width-nya 100% ngikut dengan parent-nya. Kemudian display-nya flex, gap-nya 3, gap antara ini ya 3. Nah, gap antaranya ini 3. Kemudian align items-nya center, justify content around. Berarti ada space around di antara ini dengan nilai yang sama. Kemudian data awesome in up dan dengan delay 450. Ini ada gambar-gambarnya. Kemudian kita bagian course. Kalau di bagian course ini kayaknya saya bikin sendiri. Kita bikin pakai kontainer. Kemudian ini ada padding top, padding bottomnya, text center, font weight-nya bold, text body emphasis. Kemudian data awal zoom in, berarti dia bakal nge-zoom. Untuk yang bagian ini ya, kita lihat. Kemudian dia delay-nya 50. Ini kalau ini pakai form doang. Jadi ada placeholder, ada text input text, type text, kemudian ada button dengan pakai kelas gradient juga. Ini nggak ada yang beda. Kemudian course benefit. Nah, ini dia. Harusnya dia muncul icon, tapi karena saya pakai CDN di sini dan bukan, saya gunakan box icon dan itu CDN bukan pakai Bootstrap, jadi dan nggak ada internet, jadi dia nggak muncul. Dia harus muncul ketika ada internet. Nah, ini ada, saya bikin div-nya dalam kotak, kemudian benefits from our online learning ini pakai span. Kemudian ini ada untuk detailnya. Ini detail yang pertama. Itu ada bagian icon. Untuk icon, kemudian ada untuk kontennya. Ini ada H4 dan ada P di dalamnya. Ini kurang lebih sama, diulang sebanyak 4 kali. Ini our popular course ini. Saya pakai ID-nya itu recommend. Jadi kalau misalnya kita klik ini rekomendasi, dia bakalan diarahkan ke recommend ini. Kemudian padding atas bawahnya itu 5 dengan gradient atau backgroundnya itu gradient. Kemudian ini pengaturan teks, ini pengaturan animation, ini juga pengaturan teks, animation, kata-katanya. Kemudian untuk bagian ini saya buat dalam bentuk kontainer juga. Nah, container card, flex, specify container run, flex wrap, flag item center, maksudnya itu apa? Untuk displaynya itu saya pakai flex, specify container run, berarti dia bagi rata semua. Ini space-nya ada space di antara 3 ini. Kemudian ini margin bottomnya 2. Kemudian ini pakai span class page. Span class page itu berarti yang ini. Web design ini saya pakai template Bootstrap yang bagian card. Tinggal ganti gambar, kemudian ganti ininya,
dan agak dimodif dikit di bagian bawah. Di sini saya pakai H3 untuk development. Kemudian saya deklarasikan juga sebagai div ini biar dia pas di kiri kanan di ujung-ujung. Di sini seharusnya juga ada icon, tapi karena nggak terhubung ke internet jadinya tak nampak. Dan ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, kita masuk ke teacher. Kalau teacher ini saya rasa nggak pakai template, ini pakai kelas biasa doang. Jadi ada kontainer, kolom XXL8, kalau misalnya di device XSL itu bagi 8, jadi kalau misalnya enggak bagi 8. Kemudian padding itu 4 dan padding kiri kanan 4, padding atas bawah itu 5. Kemudian kita masuk ke ini, saya deklarasikan sebagai row, sebagai satu barisan gitu. Dia kolomnya large 12 teacher title. Itu yang ini. Itu ada pakai H2 di mana ada span qualified teachers, ini diatur di CSS. Kemudian ini itu yang H2-nya. Kemudian kita masuk ke div class profile teacher. Yang ini kita pakai display flex, gapnya 3 antara ini dan ini, justify content around, berarti dia ada space di antara div-divnya ini. Kemudian like attend center, berarti dia berada pas di tengah, dan flex wrap itu maksudnya kalau misalnya dia di minimize, dia bakalan ke bawah. Nah, ini dia. Kemudian kita masuk ke bagian teachernya. Saya bikin pakai div, dan ini pakai div flexnya kolom, berarti per kolom, dan gamenya ada 2. Kemudian data zoom in up dan delaynya 200. Ini ada gambar. Kemudian ini angka Rizky dan full stack developer ini ada lights 4, tapi saya pakai span untuk mengatur ininya doang. Itu diulang sebanyak 5 kali. Nah, kemudian masuk ke student testimonial. Di sini saya pakai backgroundnya gradient juga, edit testimonial. Padding kiri kanan itu 4, padding atas bawah itu 5. Kemudian ini pengaturan huruf. Ini animation untuk H2-nya. Ini huruf. Ini pengaturan untuk paragrafnya. Kemudian saya bikin di sini kontainer. Untuk ini 3 kontainer. Nah, itu paddingnya 3, margin bottomnya 2. Ini animationnya. Kemudian di bagian ini profile testimonial, deflex gap 4, MXMT 3. Profile testimonial itu artinya yang di sini juga harusnya ada di bawah web designer itu ada icon bintang. Tadi sempat muncul tapi sekarang udah hilang. Nah, itu untuk yang bagian ini keseluruhan. Nah, kalau yang ini sampai yang ini itu bagian yang atas ini. Kemudian yang di bawah ini itu bagian yang ini. Ini juga saya bikin gambar. Kemudian ini div 1, ini div 2. Kemudian ini deflex, ini row. Kalau ini kolom ke bawah. Kemudian kita masuk ke ini sama, diulang sebanyak 3 kali. Kemudian kita masuk ke bagian footer. Di footer ini gak ada banyak yang beda, saya pakai template dari Bootstrap-nya juga. Dia bikin jadi bentuk baris. Kalau misalnya small itu 2 baris. Kalau misalnya medium itu 5.
1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalnya small tadi ada 2 doang. 1, 2. Kemudian kalau yang ini, itu bagiannya yang ini. Harusnya ada icon juga, tapi nggak kelihatan. Dan ini ikonnya itu icon Facebook, WhatsApp, Twitter. Dan kemudian masuk ke ini ada call MB3. Itu nampak kalau misalnya di bagian ini. Ini call MB3. Tapi di sini harusnya juga kelihatan. Nah, ini yang kosong inilah call MB3. Kemudian ini animationnya untuk company. Kemudian nav flex column, flex directionnya berarti column. Nav item, margin bottom 2. Text body secondary berarti warna hijau. Ini untuk animationnya. Dan ini tulisannya about us, services, community, testimonial. Saya rasa nggak ada yang berbeda. Dan ini untuk JavaScript bootstrapnya. Dan kemudian ini bagian style.css. Nah, kalau link navbar ini saya pakai dari bootstrapnya langsung, tapi saya ubah di bagian ini. Karena kalau misalnya yang ikut bootstrap dia warna biru, dan saya nggak suka warna biru. Kemudian navbar hover, ini tuh untuk bagian ini. Jadi kalau misalnya kita hover, dia bakalan warna abu. Kemudian profile image itu yang bagian ini. Bagian ini. Profile image. Maaf, profile image itu yang bagian ini. Itu widthnya 5 rm, border radius 50%. Makanya dia bulat. Kemudian profil user A4, profil teacher H2, teacher title H4, lain lagi-nya double text. Itu yang ini. Profil teacher itu yang ini. Kemudian teacher title itu yang ini. Kemudian profil user span, teacher title span berarti yang ini untuk ngatur dia warna abu-abu. Profil user span itu yang ini. Kemudian untuk card text itu yang ini, card text itu yang ini. Testimonial card itu yang ini. Kemudian gradient itu yang seperti ini, jadi pakai background linear gradient 90 derajat dari warna ini ke warna ini. Kayak dia kan di sini ya perbatasan warnanya. Gradient bottom untuk yang ini. Nah ini font weight-nya bold, colornya white, bordernya 20 black solid white biar nggak nampak di bagian backgroundnya. Kemudian font size-nya 18 pixel. Kalau di hover dia bakalan tetap bolder, dia bakalan lebih tebal lagi, colornya itu bakalan menjadi black. Backgroundnya transparan, bordernya itu pakai yang black. Kemudian association itu yang ini, padding 10 pixel. Kemudian association image itu yang ini, height-nya 40 pixel. Kemudian course page itu yang ini, bagian ini sama ini saya pakai width-nya auto sesuai dengan konten, padding-nya 5 pixel, border radius 5 pixel. Kan dia agak ada. Kemudian course topic badge itu yang course topic badge. Oh maaf, course rating badge itu yang ini. Cuman gue ubah background colornya. Karena ini kan background color sama ini kan beda. Kemudian profile teacher itu yang ini. Fit to content. Profile teacher span itu yang ini. Dia font size-nya small, colornya gray. Kemudian ini profile teacher image style. Ini saya rasa nggak berguna sih. Ya, ini nggak berguna karena nggak ngaruh. Maaf.
Ini yang nggak berguna maksudnya. Karena dia nggak ada bedanya nanti. Bedanya 3 pixel, bedanya 128, margin 10, border 2 pixel, border radius 500 pixel. Webkit border radius 500 pixel dan mouse border radius 500 pixel juga. Kemudian masuk ke profile picture 1, itu yang ini. Widthnya pakai 150 pixel. Kalau icon itu yang icon. Oh, icon yang ini itu pakai width 85 pixel, height 55 pixel, border radius 50%, biar bulat, padding 6 pixel, background linear gradient. Kemudian cursor benefit itu bagian yang span, maksudnya ini ngatur supaya warnanya beda. Social media itu bagian yang ini. Kebetulan nggak muncul ikonnya. Jadi kalau misalnya ada icon, dia bakalan berubah jadi pointer. Bisa diklik ini. Kemudian untuk media, min width-nya untuk responsif kita pakai X100 VH. Ini untuk kalau nggak salah ini untuk yang large. Nah, ini tampilannya. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau pengetikan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.